Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bilkis Family. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di subuh hari ya. Kayak biasa sebelum berangkat kerja saya beraktivitas dulu di rumah ya teman-teman. Jadi di sini saya mau memasak nasi dulu karena nasi itu kan paling lama masaknya. Jadi saya di sini utamakan masak nasi. Jadi di sini saya cuci berasnya itu 3 kali ya teman-teman. Cuman di sini ngambil videonya saya ngambil 2 kali. Nah ini udah mendidih aja airnya. Jadi langsung aja saya masukin berasnya ke dalam panci situ ya teman-teman. Ini airnya harus terendam sama air panasnya ya, biar matangnya rata gitu. Nah ini langsung aja saya ratakan berasnya supaya nanti masaknya itu jadi rata. Kalau nggak diaduk begitu takutnya nanti nggak rata gitu ya teman-teman, karena saya udah pernah mengalami kayak gitu. Nah di sini lanjut aja saya tutup pancinya, dan kompornya ini saya kecil banget gitu ya, supaya nanti airnya itu enggak naik gelombung-gelombungnya. Jadi saya kecilkan kompornya. Beginilah teman-teman saya masak nasi. Nasi itu cara cepet ya. Dan di sini saya sambil masak nasi sambil mau rebus air, karena kadang saya itu minum teh herbal ya teman-teman, jadi perlu air panas gitu. Sama juga Pak Su itu kadang minum air hangat itu setiap hari ya teman-teman. Dan di sini langsung aja saya tutup tutup tempat panas segitu ya. Dan di sini saya sambil masak air sama juga masak nasi, saya sambil buka korden. Sudah jam 5 ya teman-teman, jam 5 lewat. Dan di sini juga pintu saya buka. Pokoknya kalau udah jam 5 lewat itu pintu saya buka, baru itu pintu yang di dalam itu yang satunya saya kunci dari dalam ya teman-teman. Jadi aman gitu, biar udara juga masuk ke dalam rumah gitu ya, biar tidak panas gitu. Dan di sini saya sambil beres-beresin di bagian sofa ya. Dan di sini juga saya sambil teriakin kakak Bilkis suruh bangun untuk sholat subuh. Jadi saya langsung aja masuk ke kamarnya Abang Irul, sambil juga saya beresin tas ngajinya Adek dan dia teman-teman. Dan di sini saya ulangin lagi, saya panggil lagi kakak Bilkis untuk sholat subuh, karena kakak Bilkis itu kalau nggak diulang-ulang bangunin itu nggak bakal dengar ya teman-teman. Jadi saya sampai bangunin dia tuh 2 kali. Nah di sini kakak Bilkis langsung bangun untuk sholat subuh ya teman-teman. Jadi kakak Bilkis itu sekolah, makanya saya bangunin jam 5. Kalau dia nggak sekolah saya bangunin jam 5 lewat gitu ya, lewat berapa gitu baru saya bangunin sholat subuh. Nanti dia tuh kadang tidur lagi. Nah ini juga saya lanjut aja beresin di bagian meja yang berantakan. Di meja sini yang nggak perlu saya ambil ya teman-teman, tak beresin. Tapi yang lain-lainnya itu saya simpan aja di meja situ ya, tempat-tempat air minum gitu teman-teman. Oke lanjut lagi di dapur. Ini airnya udah mendidih, jadi langsung aja saya masukin di termos ya. Pokoknya ini saya masukin di termos. Kalau nanti air panasnya habis, nanti Pak Su lagi yang rebus airnya teman-teman. Karena kan saya kerja, jadi saya bisanya ngerebus air itu pagi hari aja. Jadi kalau sudah habis airnya itu siang hari, itu Pak suami yang rebus baru masukin lagi di termos. Oke lanjut lagi di bagian ruang tamu. Ini meja juga di sini cukup berantakan, saya beresin ya. Jadi kalau saya pagi itu subuh itu kalau sempat saya beresin ya. Nanti kalau nggak sempat nanti Pak suami yang beresin, seperti itu ya teman-teman. Selagi Pak suami masih cuti di rumah, Pak suami selalu membantu aktivitas saya di rumah. Nanti kalau saya kalau Pak suami udah berangkat kerja baru saya yang ngerjain semua ya teman-teman. Kadang saya bilang sama Pak Su, saya bilang nggak usah dibantuin kerjaan saya di rumah, saya mau belajar mandiri gitu ya. Karena kan saya kerja, maksud saya tuh kalau pulang kerja saya mau beraktivitas di rumah gitu. Tapi Pak suami tidak mengizinkan, kasihan nanti kamu kecapean. Jadi kalau pulang kerja kalau bisa saya langsung disuruh istirahat gitu teman-teman. Tapi saya kadang bilang sama Pak Su, sudah nggak usah di
terlalu dioper gitu bantuannya. Aku mau lipat paket aja dulu gitu, tapi Pak Su bilang nggak usah, tapi Pak Su tetap membantuin saya lipat paket jadi biar cepet. Nah, ini saya lanjut lagi ya, mau masak ikan. Jadi ikan ini saya masak yang simple aja ya teman-teman, yang rebus-rebus aja, karena saya tuh kepengen aja sih makan ikan yang rebus-rebus tanpa minyak gitu ya. Jadi ini kalau di tempat daerah orang tua saya tuh masakannya katanya kelah-kelah gitu ya. Saya paling suka masakan kelah-kelah gitu karena seger sekali kuahnya gitu kalau dimakan ya teman-teman. Kadang ikan bawes, kadang ikan tuna saya bikin kelah-kelah gitu ya teman-teman. Kadang pas suami itu kadang kurang suka kalau ikan direbus-rebus gitu, tapi saya bilang kamu nggak boleh terlalu banyak makan yang berminyak-minyak, harus makannya yang istilahnya tuh yang rebus-rebus gitu ya, karena kan kita ini kan faktor usia, saya bilang gitu sama Pak Su. Tapi Pak Su bilang nggak apa-apa, sekali-sekali saya makan yang berebus-rebus, dia bilang gitu. Nah, ini udah naik nasinya, jadi di sini saya aduk dulu ya biar matangnya rata gitu. Jadi saya aduk-aduk dulu sebelum saya matikan kompornya. Oke, ini ikannya udah mateng aja, udah mendidih juga. Jadi di sini saya matikan kompornya dan lanjut lagi di bagian ruang tamu. Saya menyapu dan beres-beresin ya teman-teman, karena saya sudah selesai di dapur. Jadi kesempatan saya untuk nyapu-nyapu di bagian ruang tamu. Jadi nanti kalau saya sudah berangkat kerja sudah nggak ada aktivitas lagi buat Pak Su sama Kakak Bilkis. Jadi saya aja yang beresin ya teman-teman. Kalau nggak saya beres-beresin nanti saya nggak ada video, karena video saya tuh tidak ada stok ya, karena kemarin tuh saya sudah sempat bikin stok berapa hari gitu ya, karena terhapus semua. Jadi sekarang saya nggak ada stok video, jadi mau nggak mau saya bikin videonya tuh selalu mendadak ya teman-teman. Jadi saya bilang sama Pak Su, biarkan aja saya kerjakan dulu semua ini pagi, karena saya nggak ada video. Nanti kalau ayah semua yang ngerjain sama Kakak Bilkis, saya nggak ada video, aku bilang gitu kan. Apalagi Kakak Bilkis itu kalau udah bersihin rumah itu kadang nggak pakai baju, cuman kaos dalam aja sama singlet, apa sih namanya itu teman-teman, celana yang panjang itu, nah kayak celana apa kayak collar gitu yang panjang gitu loh teman-teman. Nah itu jadi saya nggak bisa ngambil videonya Kakak Bilkis. Pokoknya jarang sekali Kakak Bilkis pakai baju, kalau dia seandainya beraktivitas pakai baju itu, makanya saya cepet-cepet ngambil videonya dia untuk bikin video. Oke, ini lanjut lagi saya nyapu di bagian teras ya di sini teman-teman. Ini udah mulai agak terang ya, sudah mulai terang. Jadi sini saya nyapu dulu karena saya mau jemur pakaian. Kemarin Pak Su yang cuci baju langsung dibilas gitu. Jadi di sini aku sempatin untuk menjemur. Biar saya dapat video ya teman-teman. Karena kalau Pak suami semua yang ngerjain, saya nggak bisa dapat video. Makanya saya bilang Pak Su, stop, jangan bersih-bersih, biar aja aku dulu yang bersih-bersihnya, aku bilang gitu. Dan ini korden juga saya cuci yang kemarin 3 itu sudah dicuci juga sama Pak Su. Jadi sisa 2 ini dicuci semua sama Pak Su. Jadi cucian saya itu cuma 1 ember aja ya, karena Pak Su semua yang cuci. Kalau nggak ada Pak Su itu bisa-bisa 3 ember saya tuh teman-teman cucianku. Biasalah ya, kalau ibu-ibu rumah tangga itu kadang capek ya dengan aktivitas, kadang sampai cucian itu sampai numpuk. Kalau sudah datang rajinnya ya paling cuma 1 ember ya teman-teman. Jadi kalau datang malesnya sampai 3 ember. Oke teman-teman, saya di sini minta dukungannya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Ini aktivitas saya udah mau selesai aja, saya berjemuran ya teman-teman. Ini juga sudah mulai terang. Jadi di sini udah selesai. Saya langsung aja nanti mau mandi gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu channel aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.